Jumpa lagi dengan Irfan di IRF 3D. Kali ini saya akan menunjukkan beberapa fitur baru dalam Enscape 3.2 yang amat berbeda dari versi sebelumnya, seperti Dynamic Asset Placement, Multi-Asset Placement, Panorama Tour, dan Upload Updates. Dalam video ini juga, saya akan menunjukkan bagaimana Dynamic Asset Placement dan Multi-Asset Placement digunakan dalam model 3D interior. Seperti apa fitur-fitur tersebut, dan bagaimana cara menggunakan Dynamic Asset Placement dan Multi-Asset Placement di model interior? Yuk, kita ikuti video tutorial berikut. Di bulan November ini, Enscape merilis versi terbarunya, yaitu versi 3.2. Kali ini, Enscape mengusung tema Dynamic Design, Vivid Visualization. Dalam versi terbarunya, Enscape memperkenalkan fitur yang sama sekali baru, yaitu Dynamic Asset Placement. Berbeda dengan versi sebelumnya, di mana Enscape Asset Library merupakan window yang terpisah dari rendering window-nya, kini Enscape Asset Library menjadi satu dalam rendering window-nya. Dengan menyatunya Asset Library tersebut dengan rendering window, kita dapat memilih, menempatkan, dan mengedit aset langsung dari rendering window. Kini apapun yang kita tambahkan dan edit di rendering window, secara instan juga direfleksikan di software modeling. Enscape menyebutnya sebagai two-way asset placement. Jelas ini merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan, karena kita tidak perlu membagi single monitor menjadi dua, atau membagi perhatian saat kita menggunakan dual monitor. Dalam versi Enscape sebelumnya, kita telah terbiasa untuk memilih dan menempatkan aset Enscape secara individual. Di versi terbaru, Enscape menyediakan fitur Multi-Asset Placement. Dengan fitur ini, kita kini dapat memilih dan menempatkan banyak aset sekaligus dalam rendering window. Enscape juga menyediakan parameter untuk densitas atau kepadatan aset dan juga pola distribusinya. Jika di versi sebelumnya, kita hanya bisa membuat satu panorama setiap kali kita merendernya. Di versi 3.2 ini, kita bisa merender beberapa panorama sekaligus. Tentu, hal ini sangat meringkas proses, bukan? Tampaknya fitur panorama mendapat cukup perhatian dalam Enscape terbaru ini. Pembaruan fitur panorama terlihat saat Enscape 3.2 menyediakan fitur Tour Mode. Melalui fitur ini, pengalaman pemirsa dalam menikmati panorama akan meningkat dari mengklik tombol Next dan Previous di galeri menjadi mengklik marker yang dapat disertakan dalam sebuah panorama. Jadi pemirsa kini dapat mengakses tur panorama ini hanya dalam sebuah link. Di Enscape, kita bisa men-share sebuah link atau QR code sebuah project. Tentu Anda sudah tahu. Namun masalahnya, jika ingin memperlihatkan update project tersebut, kita tentu perlu membuat link dan QR code yang baru. Di versi terbaru ini, Anda bisa mengupdate unggahan Anda tanpa harus mengirim kembali link atau QR code yang baru. Ini tentunya sangat membantu memastikan semua stakeholder yang terlibat dalam sebuah project mendapatkan akses pada progres termutakhir. Kembali ke sektor aset. Di Enscape versi 3.2 ini, kini tersedia koleksi baru yang bertema Green Building. Di Enscape terbaru ini, tersedia lebih dari 150 aset seperti pohon, tanaman, termasuk bunga yang umum digunakan dalam desain green building. Juga aset-aset kekinian lainnya seperti kendaraan listrik, skuter, atau bahkan drone penumpang. Tema green building ini tidak hanya ditampilkan di building asset, namun juga di bagian Enscape material. Di versi 3.2 ini, kita dapat mengakses lebih dari 50 material baru, termasuk material bertema green, seperti solar roof tiles, recycled plastic, organic brick, dan material lainnya. Unsur kekinian juga tampak di bagian material ini. Contohnya, saat isu 3D printed architecture berkembang, material yang dihasilkan oleh metode ini menghasilkan visualisasi yang khas. Enscape 3.2 menyediakan material tersebut, dan Anda kini dapat menggunakannya. Di bagian video ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan beberapa fitur tadi dalam model interior.
Di sini saya menggunakan model SketchUp. Untuk menggunakan asset library yang baru, Anda bisa mengklik ikon ini. Perbedaan pertamanya langsung tampak, bahwa asset library kini bersatu dengan rendering window. Seperti biasa, Anda dapat memilih sebuah aset dan mendragnya. Namun kali ini, Anda bisa meletakkannya di rendering window, tidak di model SketchUp seperti versi sebelumnya. Aset yang diletakkan ke dalam rendering window masih akan berupa objek placeholder, sebuah low poly berwarna putih, sampai Anda mengklik tombol Apply Change ini. Aset tadi kini berubah menjadi aset yang lebih realistik. Aset tersebut bahkan dapat langsung digeser, diputar, langsung dari rendering window-nya. Gunakan ikon ini untuk menggeser, drag sumbunya untuk menggeser ke arah sumbu merah, hijau, atau biru. Drag bagian ini untuk pergerakan yang lebih bebas. Jika Anda ingin pergeserannya lebih pasti, gunakan input box ini. Gunakan ikon ini untuk merotate. Drag bagian gizmo ini untuk merotate. Dan jika Anda ingin perputaran yang lebih pasti, gunakan input box ini. Sedangkan ikon ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil aset. Scale aset Anda dengan mendrag gizmo ini, atau melalui input box ini. Setelah Anda merasa oke dengan perubahan tersebut, klik tombol Apply Change ini untuk membuat perubahan tersebut menjadi permanen. Jika Anda ingin meletakkan beberapa aset sekaligus, gunakan ikon ini. Pilih dulu aset-aset yang ingin Anda letakkan, lalu pilih bentuk area untuk meletakkan aset-aset tersebut di model Anda. Apakah persegi, lingkaran, atau berdasarkan bentuk sebuah material tertentu. Jika berbentuk persegi, klik di sebuah tempat untuk memulai, dan klik di tempat lain untuk mendefinisikan panjang dari area penempatan tersebut. Untuk lebarnya, aturlah dengan mendrag slider ini. Apapun aset dan area penempatannya, Anda dapat mengatur densitasnya melalui slider ini. Semakin ke kanan, kepadatan objek dalam area penempatan yang terpilih akan semakin tinggi. Anda juga dapat menentukan pola distribusi aset dalam penempatannya tersebut. Apakah itu random, uniform, atau jitter. Enscape 3.2 juga menyediakan opsi random rotation. Aktifkan opsi ini di sini dan aset Anda akan diputar secara acak oleh Enscape. Klik tombol Regenerate untuk menampilkan komposisi objek yang lain dan aktifkan opsi Preview Selected Area untuk melihat previewnya. Klik Confirm Placement untuk menetapkan posisinya. Dan klik Apply Change untuk menyelesaikan.
Untuk peletakan multi-aset di permukaan objek meja seperti ini misalnya, buatlah sebuah permukaan di atas objek meja ini sebagai alat bantu. Lalu sembunyikan objek mejanya. Di Enscape, gunakanlah bidang tersebut untuk meletakkan multi-aset. Setelah selesai, hapuslah bidang batu tadi dan tampilkan kembali objek mejanya. Itu tadi video tentang beberapa fitur baru di Enscape 3.2 dan bagaimana fitur Dynamic Asset Placement dan Multi-Asset Placement dapat digunakan di model interior. Sampai ketemu di video yang lain, jaga tetap sehat, tetap semangat, tetap aktif, dan tetap kreatif. Irfan di sini dan salam.